mereka tak terhitung materi yang hangus, raga yang hilang tak terbilang, termasuk pengorbanan para keluarga yang berkorban untuk mengantarkan perjuangan mereka. Berkat dukungan seluruh rakyat Aceh terhadap perjuangan para mantan kombatan ini, Aceh berada penghormatan politik yang lebih baik, bukan hanya dari Indonesia, bahkan juga dari negara-negara lain. Mereka, para mantan kombatan itu telah mengukir sejarah yang akan abadi sepanjang masa. Itulah menara kehidupan yang mereka bangun, menara kehidupan bagi bangsa Aceh, menara kehidupan bagi kita semua yang berada di Aceh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kiranya kita semua memahami sejarah perdamaian Aceh secara menyeluruh dan senantiasa sangat banyak ditulis oleh berbagai media, mulai dari media cetak, media online, televisi, radio hingga media online, juga banyak sekali di media sosial dengan berbagai pandangan masing-masing pemilik akun. Bahkan menghasilkan karya yang ditulis populer hingga karya-karya ilmiah, dari tulisan jurnalis ilmiah, skripsi, tesis, disertai, dan banyak sekali buku-buku yang menulis tentang perdamaian Aceh, juga menghasilkan berbagai karya sastra, dari puisi hingga berbagai lagu. Demikian yang juga secara pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Aceh dapat menyusun peraturan daerah dan kanun dengan penguatan kearifan lokal, terutama berkaitan dengan syariat Islam. Aceh sudah menikmati dana otonomi khusus, semestinya banyak hal dapat dilakukan di Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, sebagaimana cita-cita perjuangan para mantan kombatan. Harapan kami pada peringatan Hari Damai Aceh dan MOU Sengki dan GAM kepada pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan agar merenungkan tentang apa yang telah dilakukan dan apa kemanfaatan yang diterima oleh rakyat secara menyeluruh. Apakah sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita? Timbanglah seluruh kebijakan yang sudah dilakukan. Apakah terasa adil jika dibandingkan dengan pengorbanan yang telah dilakukan? Lihatlah ke masa depan tentang apa dampak yang akan terjadi. Apakah akan membawa kebahagiaan bagi rakyat Aceh? Alangkah baiknya jika semua yang dilakukan dan akan dilakukan kelak berkacalah pada bagaimana pahitnya perjuangan yang telah dilakukan oleh para mantan-mantan kombatan dan rakyat Aceh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini tepat 15 Agustus 2023 yang berarti telah 18 tahun masa perdamaian Aceh yang kita peringati setiap tahun. Angka itu akan terus bertambah sepanjang tahun. Tahun depan kita akan menulisnya menjadi 19 tahun damai Aceh. Kita menulis sejumlah peristiwa pengorbanan dan lain-lain, dan kita akan mengenangkan kembali bersama-sama. Itu semua hanya akan menjadi angka-angka statistik jika peringatan damai Aceh tidak kita isi dengan hakikat perdamaian itu sendiri. Para mantan kombatan, sedari awal penandatangan MOU Helsinki RI dan GAM hingga sekarang memegang teguh prinsip-prinsip perdamaian itu. Mereka komitmen dengan perjanjian damai. Mereka menjalankan dengan baik dan mengisi perdamaian ini dengan apa yang mereka mampu lakukan. Mereka adalah kembali ke bidang aktivitas masing-masing. Ada yang ke sawah, berkebun, menjadi nelayan, dan berdagang. Tak sedikit pula dari mereka yang hidupnya kesusahan. Padahal saya katakan bahwa mereka lah yang berada pada garda terdepan damai Aceh. Sebaliknya, apakah pemangku kebijakan telah menerapkan butir-butir perjanjian damai yang tertuang dalam MOU Helsinki? Pertanyaan ini sangat mudah dilihat dan dijawabnya, yaitu dari berbagai program pemerintah yang telah
berjalan dan berkaitan langsung dengan MOU Helsinki. Sebagai contoh, persoalan berkaitan langsung dengan perdamaian adalah penyelesaian pelanggaran HAM Aceh. Hingga sekarang persoalan itu belum diselesaikan. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi dan sejumlah menteri datang ke rumah gedung DPD dan dibicarakan soal penuntasan pelanggaran HAM di Aceh. Kita berharap kedatangan Presiden tersebut akan bermakna pada penyelesaian kasus HAM di Aceh. Kami menghormati kedatangan Presiden sebab baru kali ini ada Presiden di Indonesia yang bersedia berkunjung langsung ke lokasi tempat pelanggaran HAM terjadi. Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta pendataan ulang korban pelanggaran HAM di Aceh. Soal ini juga kita perlu lihat apakah jajaran di bawahnya termasuk pemerintah Aceh akan menindaklanjuti instruksi Mahfud MD tersebut. Inilah yang harapan kita. Memang beberapa bulan yang lalu kedatangan Bapak Presiden dan menteri-menteri ke rumah gedung itu ada masyarakat yang korban melapor. Inilah memang langkah pertama. Nanti kita harus membuka pintu kembali untuk mendata ulang siapa yang korban konflik di rumah gedung, di Simpang Kakak, Nyembu Kapuk, Arangkundawa, dan banyak lagi tempat-tempatnya. Inilah pada hari ini dan kesempatan ini saya mengucapkan Bapak Yusuf Kala datang langsung. Inilah kita harap perdamaian ini sudah 18 tahun, Pak. Memang kalau kejadian sejarah Aceh hanya yang terpanjang sampai hari ini masih aman dan terkendali. Biasa kalau damai tahun 45, 53 sudah perang kembali. Itu TI, Pak. Sejarah lamtih. Dan ini kita sama-sama hari ini kita doakan perdamaian yang hakiki dan bermartabat. Dan kami dari Keumatan, kami tidak minta lebih-lebih, yang hanya butir-butir MOU saja yang dipenuhi. Itu janji yang sudah kita sepakat antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Di waktu itu Bapak Yusuf Kala masih menjabat Wakil Presiden. Sama-sama kami ucapkan terima kasih, Pak, dengan berkat Bapak Presiden SBY dan Bapak Yusuf Kala sebagai Bapak Wakil Presiden waktu itu, jadilah damai Aceh. Dan kita doakan semoga damai ini terus, apalagi tidak lama lagi ini pesta demokrasi. Hanya beberapa bulan lagi, bulan 2 tanggal 14 sudah Pilpres dan Pilkada 2024 juga. Kita doakan kalau di Aceh ini damai, Pak. Nah, insya Allah. Dan kita selalu koordinasi dengan Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kabinda Aceh. Insya Allah tidak ada. Yang penting beberapa kali kita lihat Pilkada sesudah damai, mungkin sudah 3 kali aman terkendali, dan insya Allah yang keempat kali ini kita doakan semoga damai juga. Sama-sama kita doakan dari seluruh arah Aceh. Yang penting butir-butir MOU ini kita dipenuhi. Ini saja permintaan kami, Pak, dan ini melalui Bapak Yusuf Kala ataupun yang dari pemerintah pusat. Inilah poin-poin MOU yang belum. Ini saja yang kami minta. Kita ada tim juga masalah bagaimana solusi untuk langkah ke depan. Kita sudah komitmen dengan pemerintah Aceh, jajaran DPR, untuk membangun ekonomi Aceh saja, Pak. Dan harapan kami juga sama Pak Yusuf Kala hari ini sebagai Bapak Perdamaian, inilah ekonomi Aceh memang terpuruk di Indonesia hari ini. Inilah ke depan, jangan terus. Kalau terus terburuk, mungkin
ekonomi Aceh ini mungkin kita malu juga, apalagi kalau kita pergi ke pusat ini. Aceh termiskin di Sumatera dan di Indonesia. Memang ini kita doakan jangan terus menerus sampai selama-lamanya, cukup sampai tahun ini berakhir, dan insya Allah mari kita satu visi untuk bangun Aceh bersama dan komitmen perdamaian Aceh selama-lamanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.